Kak Sabri, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin untuk proses coaching kali ini adalah pada kasus 1, yakni sendiri bertugas sebagai coach dan Ibu Putri sebagai coaching. Dalam kasus ini adalah kita ingin melihat bagaimana penyelesaian dari anak yang bermasalah dalam hal kurang bergaul dengan teman-teman kelasnya, dalam hal kerjasama khususnya dalam pengumpulan tugas-tugas yang kecenderungannya selalu dikerjakan secara sendiri-sendiri tanpa mau membangun kerjasama dengan orang lain. Untuk menghabiskan waktu, saya persilakan kepada rekan saya Ibu Putri. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Kelihatannya ada sesuatu yang ingin dibincangkan. Kelihatannya kamu kurang bergairah. Ada hal-hal yang ingin disampaikan? Iya Pak. Melihat keadaanmu, kamu selalu menampilkan rasa cemas dan kurang percaya diri dan jarang berbaur dengan teman kelasmu. Ada apa, Nak? Iya Pak, sebenarnya saya butuh seseorang yang bisa membantu saya. Masalahnya teman-teman saya selalu menjauhinya karena saya kurang bergaul dan berkomunikasi. Dan saya malu dan tidak tahu apa yang saya harus sampaikan. Apa yang saya bisa bantu, Nak, untuk keluar dari permasalahanmu? Maunya saya Pak bisa minta kita bantu untuk keluar dari permasalahan. Apalagi, Nak, yang bisa saya bantu? Saya juga ingin tahu penyebab dari permasalahan saya Pak. Coba Bapak mau mendengarkan. Ceritakan apa yang menjadi masalahmu. Begini Pak, akhir-akhir ini saya kelihatan sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman di kelas karena lebih sering mengajak untuk selalu mau kerja sama dalam hal diskusi dan saya juga kurang percaya diri sehingga saya selalu menghindar dari teman. Apa yang membuatmu tidak percaya diri? Apa yang membuat kamu merasa sulit untuk bergabung dan kerjasama dengan teman-temanmu? Saya merasa tidak nyaman ketika teman-teman kelas selalu mengganggu dan mengatakan siswa yang sering berdiam dan baru berinteraksi, Pak. Maksudnya kamu tidak ikut karena kamu tidak suka temanmu, padahal kamu itu memiliki prestasi dan nilai dengan hasil yang bagus. Iya, Pak, saya sudah berusaha untuk bisa melakukannya. Terus apa yang membuat kamu selalu sendiri padahal saya tahu kamu punya kemampuan secara individu, tetapi itu perlu kolektivitas demi untuk kesuksesan kamu, Nak. Begini, Pak, saya setelah pulang dari sekolah, saya ikut terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, dan aktif di kegiatan OSIS sekolah, serta aktif dalam kegiatan olahraga di dekat rumah saya. Terus mengapa kamu berpikir selalu tidak cocok dengan temanmu dan selalu bekerja sendiri, padahal kamu itu memiliki kelebihan? Walaupun kamu kerja sendiri, tetapi selalu kamu mendapatkan nilai dengan baik. Saya harapkan kamu mampu menyelesaikannya sendiri dan mendapatkan nilai yang baik. Mengapa, Nak? Karena saya menganggap diri saya mampu menyelesaikannya tanpa bantuan dari teman saya. Tetapi terkadang saya juga menyadari kalau tidak bekerja sama dengan teman-teman kelas saya merasa tersisih. Di satu sisi, saya juga pemalu dan pendiam, Pak. Oh, jadi kamu ikut karena sikapmu yang pendiam
kamu lakukan agar kamu bisa mendapatkan sesuatu yang bagus lewat kerjasama dengan teman-teman kelasmu? Saya ingin mendengar saja Pak, hanya terdiam dan hanya membicarakan tugas. Masa hanya mendengarkan saja? Hanya terdiam ketika teman kelas selalu membicarakan tugasmu? Iya Pak, saya hanya bisa mendengar saja. Apakah kamu sudah punya niat untuk mengubah dan menghilangkan sifat pemalu dan pendiammu itu? Kalau niat sih Pak, saya sejak awal sangat beringinan sekali bergabung dengan teman-teman saya dalam pelajaran dan seluruh kegiatan sekolah. Kalau boleh Bapak simpulkan, kamu ini niatnya ingin berbaur dengan teman-teman kelasmu tentang hal-hal yang positif, sehingga ketika melihat teman-teman membicarakan hal-hal yang kurang bermanfaat, kamu biasanya menghindarinya, padahal kamu punya potensi untuk bisa mengajak teman-temanmu melakukan hal-hal yang positif, dan kamu anggap bisa dilakukan dengan secara bersama-sama. Iya Pak, sepertinya begitu Pak. Sebenarnya saya sangat menyukai setiap ide-ide yang saya lahirkan dan pikirkan, tetapi untuk menerapkannya saya tidak bisa, sehingga butuh dukungan dan bantuan dari orang lain. Oke, berarti kamu sudah tahu masalahmu dan manfaatnya membangun komunikasi dan kerjasama dengan teman-teman sekelasmu. Berarti kamu sudah bisa mengembangkan sikap percaya dirimu. Apakah Anda masih punya kendala terkait dengan interaksi dengan orang lain? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Kalau di dalam kelas saya selalu bertanam sikap kebersamaan dan terbangun juga komunikasi yang efektif dan bersahabat, sehingga tugas-tugas bisa terselesaikan lewat kontribusi pemikiran dari orang lain, sehingga potensi yang terpendam bisa kembang secara bersama-sama Pak. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Yang saya akan lakukan, saya akan mengajak teman saya Pak untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini. Dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, apa sebenarnya yang menjadi prioritas utama kamu? Pertama, saya ingin menemui teman saya yang mampu berkomunikasi dengan baik, untuk berdiskusi dengannya dan menceritakan masalah yang saya hadapi, dan bagaimana caranya agar bisa ikut berbaur dalam kegiatan bekerjasama dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, saya ingin membuat dan mengatur jadwal kerja kelompok yang kebetulan saya ingin memberikan ide-ide positif terkait dengan kegiatan sekolah. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu lakukan. Kira-kira masih ada hal lain yang ingin kamu kembangkan? Saya ingin menjelaskan sedetail mungkin terkait ide-ide tentang pengembangan diri yang baik Pak, terkait dengan pembelajaran maupun kegiatan program sekolah lewat kelompok dan kegiatan mahasiswa. Nah, ini yang kamu harus jelaskan ke teman-temanmu, sehingga paham dan tahu kondisi
sebentar setelah bel pulang berbunyi, saya akan menemui teman-teman saya untuk membuat jadwal berdiskusi terkait masalah yang saya hadapi dan menyampaikan ide-ide dan pikiran yang bisa lahirkan secara bersama-sama dalam mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan memanggil sahabat saya yang kebetulan saya bertetangga dengan dia, Pak. Mungkin sekaligus bisa meyakinkan teman-teman kelas nantinya. Oke, semua sudah mantap. Sisa kamu jalankan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Nah, mudah-mudahan sukses dalam prestasi akademik. Mungkin cukup. Selanjutnya saya persilakan kepada pengamat. Terima kasih banyak atas tampilan yang luar biasa diberikan oleh Pak Sapri sebagai coach dan Ibu Putri sebagai coaching. Dari proses yang telah dilakukan tadi, saya sebagai pengamat melihat bahwa tergambar mulai dari awal hingga pada akhir pada umumnya berjalan dengan baik. Begitu terlihat dari bagaimana Pak Sapri sebagai coach di sini memulai langkah dengan menunjukkan tujuan sendiri sampai pada proses tanggung jawab dan rencana aksi yang diperankan di sini. Jadi sebagai penutup di sini kita berharap bahwa apa yang menjadi diskusi kita, apa yang kita dapatkan hari ini sebagai pengalaman dengan harapan bahwa mudah-mudahan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Bapak pengajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan Pak Amran yang sudah menyampaikan sesuai dengan tugasnya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan tugas juga paling tidak sudah memiliki cara bagaimana untuk menghadapi siswa yang bermasalah maupun membantu guru kita yang bermasalah. Saya kira itu yang kita petik pada pelajaran praktik coaching pada sore hari ini. Dan silakan Pak Amran, Pak Sabri dan Bu Putri kembali ke room besar untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Kesimpulan dari praktek coaching dengan menggunakan model Tirta yaitu proses coaching adalah model penyelesaian masalah anak lewat percakapan atau diskusi dalam rangka peningkatan kemampuan coaching lewat coach dengan cara berkomunikasi dengan menanyakan tujuan, proses identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga coach mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan terjadi peningkatan kemampuan dari yang menjadi kekuatan dan kelebihan. Terkait dengan kasus satu, diharapkan anak mampu keluar dari masalahnya setelah melalui proses coaching sehingga mampu berkolaborasi dengan teman-teman sekelasnya dan kerjasama pada hal-hal yang bersifat positif. Di samping itu perlu membangun dan menjalankan komitmen dari apa yang menjadi rencana aksi yang akan dilakukan dari hasil ide-ide dan pikiran yang dilahirkan secara bersama-sama dalam mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak seluruh Indonesia. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.